Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rehan, NIM 22776, dan pada kesempatan kali ini saya akan meringkas atau menjelaskan juga tentang mata kuliah bahasa otomata. Jadi kita mulai juga dari awal dulu ya. Jadi saya di sini sekaligus melengkapi tugas dari bahasa otomata itu sendiri. Saya dari kelas TI 5B. Jadi definisinya teori bahasa otomata itu teori bahasa formal terutama untuk kepentingan perancangan kompetitor, mengecek kesalahan. Terus itu bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibaikkan dengan tata bahasa, dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya, bahasa manusia. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan disebut bahasa saja. Oke. Definisi automata. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan. Menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, dan mampu membuat keputusan dalam menginformasikan input atau output. Jadi, state menyatakan informasi, membuat keputusan yang mengidentifikasi aplikasi input, urutan dari masukan terakhir yang pernah diberikan pada mesin, dan keadaan dari mesin sebelumnya. Jadi mesin abstrak automata adalah mesin yang mempunyai kemampuan mengetahui aturan dari grammar. Jadi seperti itu definisinya automata ini. Jadi sejarahnya itu pada tahun 1930-an, sebelum lahirnya komputer, Alan Turing telah mempelajari sejenis mesin abstrak yang memiliki seluruh kemampuan dimiliki komputer masa kini, setidaknya dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan. Turing mendeskripsikan secara tepat batas antara pekerjaan yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh komputasi. Kesimpulannya, Turing kemudian ditetapkan pada mesin Turing yang abstraknya sifatnya dan juga ditetapkan pada mesin komputasi yang jumpa di dunia nyata. Oke, lanjut sedikit lagi tentang sejarahnya ya. Jadi sejarah automata ini bertahap dari 1930 dan sekarang nih 1931 Carl Gödel mempublikasi teori ketidaklengkapan di mana algoritma dikehendaki Pavel Herbert tidak akan pernah ada. Gödel membangun rumus kalkulus predikal yang diterapkan pada bilangan bulat yang memiliki penyataan definisi yang tidak dapat dibuktikan maupun dibantah di dalam sistem logika yang mungkin dibangun oleh manusia. Jadi pada tahun 1940 dan 1950-an, jenis mesinnya lebih sederhana, otomata, hingga dipelajari oleh sejumlah peneliti yang diusulkan untuk memodelkan fungsi otak menjadi alat yang luar biasa untuk keperluan lain. Pada tahun 1950-an, pakar linguistik Noam Chomsky memulai kegiatan mengenai tata bahasa ini, walau tidak langsung berhubungan dengan mesin, termasuk bagian-bagian pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat formal disebut grammar untuk memadai bahasa. Jadi, pada tahun 1969, S. Cook memperluas kegiatan Turing mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan oleh mesin komputasi. Cook berhasil membedakan problem-problem yang dapat dipecahkan, namun memecahkan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga komputer menjadi sama sekali tak berguna. Kelompok problemnya yang terakhir adalah yang sangat lama itu, sehingga komputer menjadi sekali tidak berguna meskipun kecepatan komputer bertambah secara parsial. Lanjut lagi nih.
Dari Schulars and Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu VNet automata untuk memodelkan neuron nets. VNet automata digunakan untuk merancang stretching circuit. Stephen Kloon mengemukakan eknolosi antara VNet automata dan ekspresi reguler. Sejak saat itu, teori bahasa diaktifkan secara erat dengan teori bahasa formal, hubungan teori otomata, dan teori perkodean coding. Teori juga banyak diteliti. Karena banyak yang berperan pada perkembangannya, bidang teori ini merangkup teori otomata, teori bahasa formal, teori mesin, Turing, dan selanjutnya itu aplikasi otomata. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama, model dan gagasan mendeskripsikan mengenai kompetisi. Yang kedua, teknik rekayasa untuk merancang sistem komputasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Khususnya, penerapan rancangan dari teori bahasa dan otomata termasuk bagian pertama. Oke. Cukup sekian dari saya, Muhammad Ali Rehan, untuk melengkapi tugasnya Ibu Novia Tiameli Kahar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.